Selamat malam keluarga Allah. Rasanya ada sebagian dari keluarga Allah yang pada malam hari ini sudah tiba di rumah, menikmati malam hari bersama dengan keluarga dan bersiap untuk beribadah bersama. Atau sebagian keluarga Allah yang lain yang masih harus berjuang di jalan menghadapi kemacetan, atau mungkin juga masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikejar supaya tetap selesai di malam itu. Saya berdoa kiranya para sahabat semua, para keluarga Allah diberikan kesehatan dan dapat tiba bersama dengan keluarga. Mari kita awali kebaktian kita yang bertema berbuat baik akan memulihkan dunia ini dengan bersaat teduh sejenak. Tak henti-hentinya kita mengagumi kebesaran Allah kita yang menjadikan semesta dengan sangat baik. Semua yang Ia jadikan memuji kebesaran namanya. Mari kita bersorak memuji Tuhan, karena memang Ia patut kita puji dan sembah. Haleluya. Pujilah. Mari kita berdoa. Bapa yang begitu baik untuk kami, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Tuhan pelihara kami sepanjang hari ini. Kami boleh Tuhan kuatkan melakukan tugas kerja kami. Terima kasih kami telah tiba di rumah dan kami bersiap beribadah dengan keluarga. Kami menyadari ya Bapa bahwa ada sebagian juga dari anak-anak-Mu yang harus bergulat masih di jalan ataupun juga menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Berkat Tuhan kiranya boleh menyertai, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami bersiap ya Bapa untuk beribadah malam hari ini dalam penyertaan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, ada banyak penderitaan yang terjadi dalam dunia. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, melakukan kebaikan yang memulihkan? Atau kita merasa pekerjaan itu terlalu besar dan terasa percuma saja, sehingga kita enggan ikut serta berkarya melakukan kebaikan?
Bagi setiap kita yang mau berkarya melakukan kebaikan, maka kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang berbahagia. Mazmur 1 ayat 3 menuliskan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merespons firman Tuhan dari kitab Mazmur yang tadi telah saya bacakan dan menyambut pembacaan Injil dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengagungkan nama Tuhan melalui Mazmur 1. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Ya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Mari bersama kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kiranya membimbing kita kalau firman ini akan diwartakan bagi saya dan saudara. Mari berdoa. Kami yang senantiasa Tuhan pelihara, di malam hari ini bersama dengan keluarga kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya bimbing kami, sebab dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami ditolong untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan, mencintai kehendak Tuhan, yang kami nyatakan itu dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Saya akan membacanya untuk kita semua. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, Yesus menghidupi doanya dengan tekun. Sayangnya, di era sekarang ini, doa tampil seolah-olah tidak punya daya. Contohnya seperti ini, saya yakin teman-teman di sini pernah juga mendengar ataupun juga mengalaminya, dan keluarga Allah juga pernah mengalaminya. Entah itu dalam obrolan santai, obrolan serius, atau di tengah-tengah rapat. Misalkan ada seorang yang sedang bergumul, kita dengar, lalu kemudian kita rasanya kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa menolongnya, dan kita merasa tangan kita tidak cukup kuat untuk menolongnya. Atau mungkin dalam sebuah rapat begitu ya, lalu kemudian ada pihak entah gereja ataupun lembaga institusi tertentu meminta pertolongan agar kiranya kita bisa membantu mereka. Lalu dengan nada bercanda sepertinya dibilang begini, ya kita gak bisa lakukan apa-apa ya, kita cuma bisa berdoa. Doa kira-kira jadi tampil seperti seolah-olah mau mengatakan, ya kita gak bisa bikin apa-apa. Doa jadi tampil seperti kata basa-basi. Karena toh ternyata enggak juga dia didoakan. Jadi seolah-olah bahwa kita udah merasa kita sudah melakukan sesuatu, lalu kemudian kita katakan, ya kita cuma bisa mendoakan. Berbeda dengan Yesus, Yesus sungguh-sungguh menghidupi doa. Yesus sungguh-sungguh merawat doa, hidup doanya dalam seluruh pelayanannya. Kenapa? Karena doa itu menuntun Yesus pada penajaman pelayanan yang akan Yesus lakukan. Dalam pasal sebelumnya di pasal 6 ayat 12 dituliskan di sana, suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Yesus memohon hikmat agar kiranya Allah membimbing Yesus untuk melakukan tindakan yang perlu ia harus lakukan. Karena itu dia sungguh-sungguh mohon pimpinan Tuhan. Agar seluruh tindakan pelayanan yang akan dia kerjakan sungguh-sungguh punya bobot spiritualitas yang tajam dan dalam. Setelah berdoa di bukit sepanjang malam dia berdoa. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Dari sekian banyak murid-muridnya, ia memilih ada 12 orang murid yang kemudian disebutnya sebagai rasul. Penting sekali, ya. Sangat vital sekali pemilihan 12 rasul ini. Sehingga Yesus harus menyediakan waktu sungguh-sungguh berdoa bahkan sepanjang malam. Sehingga kemudian dia memilih dari sekian banyak muridnya 12 orang. Kemudian menjadi rasul. Yesus melibatkan 12 rasul ini bersama dengan Yesus. Lalu kemudian turun bukit. Dan melakukan karya misionalnya. Mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Setelah Yesus memilih 12 muridnya, Yesus lalu kemudian turun bukit dan ada di tempat yang datar. Di tempat yang datar ternyata sudah begitu banyak orang yang menanti Yesus. Dari mana mereka datang? Siapa saja mereka? Dituliskan di sana, di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea,
Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Menarik, ada Tirus dan Sidon. Karya pelayanan Yesus menyembuhkan dalam beberapa adegan, dalam beberapa peristiwa tidak selalu disambut dengan ramah, dengan tangan terbuka. Tetapi ternyata ada begitu banyak orang yang menyambut karya pelayanan Yesus. Sebelumnya, di pasal sebelumnya, perikop tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu menimbulkan pertentangan. Namun ternyata pertentangan dari sebagian kalangan tidak mampu untuk menghambat karya pelayanan Yesus yang menjangkau begitu banyak orang, bahkan dari orang-orang asing. Tirus dan Sidon itu bukan wilayah orang Yahudi, melainkan datang orang-orang asing yang bukan saja mendengar, bahkan juga yang mengalami kebaikan Yesus. Kebaikan Yesus itu menjangkau begitu banyak kalangan. Tidak ada satupun yang sanggup dapat membatasi karya pelayanan Yesus. Karya pelayanan Yesus itu menembus sekat-sekat aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang seringkali sekat-sekat itu menjadi penghalang. Kita ciptakan menjadi penghalang yang menghalangi banyak orang berjumpa dengan kebaikan Tuhan. Yesus bersama dengan 12 rasul itu menurun di bukit itu dan melihat begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang sakit. Semula Yesus di bukit. Biasanya bukit atau gunung itu ya kita asosiasikan tempat yang apa? Makin tinggi rasanya kita makin terhubung pada Tuhan. Ya. Rasanya kalau udah di atas itu rasanya kita tuh rasa terhubung dengan Tuhan. Sedangkan di tempat yang datar, itu diasosiasikan sebagai tempat yang begitu banyak penderitaan. Udah masuk dengan yang, riuh ya. Kalau mungkin keluarga Allah atau kita yang senang naik gunung atau pernah naik gunung. Seberapapun susahnya, begitu kita tiba di puncak tuh rasanya, ya kita merasa suasana tuh kayaknya, begitu ya. Begitu turun lagi, kita akan berjumpa dengan begitu banyak kerumitan, ya begitu banyak persoalan-persoalan yang dialami oleh manusia. Namun ternyata di tempat yang datar itu ketika Yesus turun ke tempat yang datar itu menjumpai banyak orang yang menderita. Banyak orang yang sengsara. Yesus menemui mereka yang tengah menderita. Setelah Yesus memilih 12 rasul, para rasul melihat sendiri, Yesus tidak hanya bicara tentang kebaikan. Yesus tidak hanya bicara tentang pemulihan. Yesus mendemonstrasikan, Yesus menunjukkan di hadapan orang banyak, bahkan 12 rasul ini, karya pemulihan yang menyentuh banyak orang. Yesus membiarkan dirinya dijumpai. Yesus membiarkan dirinya dipegang, disentuh. Tidak ada satupun yang Yesus tolak. Pesan ini penting bagi kita. Jika kita mungkin merasa bahwa berkat Tuhan itu cuma untuk 1-2 orang, Tuhan gak begitu. Tidak ada satupun yang Tuhan tolak. Penyalur kasih, keselamatan, kebaikan Allah dalam Injil hari ini pertama-tama dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian memilih dari antara para muridnya 12 orang yang kemudian disebut para rasul, yang dilibatkan oleh Yesus turut bekerja bersama dengan dia, menyalurkan kasih, keselamatan, dan kebaikan yang datangnya dari Tuhan kepada umat manusia, kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang asing. Setelah memanggil ke-12 rasul ini, Yesus berkumpul kembali dengan semua murid lainnya dan kemudian memberitakan firman Tuhan kepada pendengarnya. Pada saat ia mengajar memberitakan firman Tuhan, orang-orang mendengarkan dan juga mengalami berbagai penyembuhan dari gangguan sakit penyakit dan karena ada kuasa-kuasa jahat. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa. Kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu.
Kuasa itu bukan sembarang kuasa, melainkan kuasa yang mengalir daripadanya adalah kuasa Allah. Tugas perutusan kemudian diteruskan kepada kita sebagai gerejanya. Tugas perutusan inilah yang kemudian akhirnya sampai kepada gereja, sampai kepada saya dan keluarga Allah. Agar kita terus-menerus menyalurkan kasih dan keselamatan dan kebaikan Tuhan ke seluruh dunia. Kepada orang-orang dari berbagai suku, bangsa, berbagai kaum. Mengapa gereja diutus menyalurkan kasih, keselamatan, dan kebaikan Allah kepada seluruh dunia? Tindakan tersebut sanggup Allah kerjakan sendiri. Allah mau melibatkan kita menjadi rekan sekerja, menjadi sahabat-sahabatnya untuk melakukan tindakan yang memulihkan di tengah dunia yang terasa mungkin ada kuasa-kuasa lain yang bekerja, yang ingin menghancurkan dunia. Ada yang melakukan seolah-olah baik. Tapi ternyata dari tindakan yang seolah-olah baik, ia ingin meraup keuntungan. Bicara seolah-olah manis. Padahal ternyata ia memanipulasi lewat kata-kata yang tampaknya manis. Memerangkap orang, memeras orang, membuat orang justru menderita. Ada mungkin juga sekelompok orang yang seolah-olah baik. Tampak diam-diam saja. Namun sesungguhnya ia sedang menunggu kehancuran orang yang dia tidak suka. Jadi ketika dia tahu ada orang yang dia benci, lalu kemudian mengalami kesulitan, dia diam saja sambil menunggu. Ya nanti dia hancur sendiri dan saya bisa meraih di posisi dia tanpa saya perlu melakukan apa-apa. Keuntungan bisa berlipat ganda, berpihak kepadanya. Kita bisa saja melihat realita seperti ini dan mungkin sambil bertanya, memang masih adakah kebaikan di tengah dunia? Lalu sambil kita bertanya, lalu kemudian pertanyaan itu kita renung-renung dan sambil renung-renung kita scroll media sosial. Muncul deh quotes-quotes. Salah satunya adalah, in the world that you can be anything, be kind. Kalau di dunia ini kita pengen merasa, jadi pengen yang terbaik, jadi pengen paling pintar. Ya kalau perlu kompetitor kita menurut kita menjengkelkan, hancur sudah. Lalu kemudian kita lihat quotes ini, jadilah baik. Atau quotes lain yang ditempel dalam sebuah peristiwa yang mungkin keluarga Allah pernah dengar, pernah baca. Ada seorang security commuter line yang membantu mendorong seorang penumpang disabilitas ya di kursi roda. Lalu kemudian ada 3 orang penumpang tunanetra ya yang dia tuntun. Jadi mereka saling memegang pundak satu dengan yang lain. Scene itu menggugah hati, membuat terharu. Seorang security commuter line, dia menuntun seorang penumpang disabilitas kursi roda, lalu di belakangnya itu ya saling memegang pundak penumpang tunanetra. Banyak warganet yang kagum dan di adegan itu ada quote yang ditempelkan. Di dunia ini banyak orang baik. Dan jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Ketika kita bertanya, masih adakah kebaikan di tengah dunia? Jawabannya adalah masih ada. Terus ada. Tuhan menunjukkan orang-orang, bahkan saya dan keluarga Allah semua, diutus untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang sungguh-sungguh memulihkan. Sekalipun rasanya tampak kecil, tampak sederhana. Namun ketika kebaikan itu lahir dari cinta yang besar, maka kebaikan itu sungguh terasa seperti mata air yang menyejukkan. Mata air yang menyegarkan. Di antara pemandangan yang menurut kita ya orang ya makin sikut-sikutan.
Sesungguhnya dimanapun kita berada, dimanapun orang Kristen berada, dimanapun gereja hadir, gereja berada, maka selalu ada ruang, selalu ada kesempatan untuk menyalurkan kasih, keselamatan, dan kebaikan. Setiap orang yang merasakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkenan untuk dijumpai dan tidak ada satupun yang ia tolak. Ia sendiri mengalami berkat kebaikan dari Tuhan, maka akan dengan senang dan bergembira ketika kepada kita diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka kita akan dengan gembira menyalurkan kasih, keselamatan, dan kebaikan itu di sekeliling kita. Mungkin ada sebagian orang yang seolah-olah berpikir bahwa toh orang yang gak melakukan kebaikan atau diam-diam saja, tampaknya hidup mereka berbahagia. Bagi setiap kita yang mungkin pernah mengajukan pertanyaan itu, atau ketika beribadah, ketika mendengarkan perenungan ini lalu kemudian mengatakan hal seperti itu, saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan. Saya juga belajar dari firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 1 yang tadi kita baru saja nyanyikan. Ada kata di sana, berbahagialah. Mazmur ini dibuka dengan kata berbahagia. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah asre. Asre itu adalah sebuah kata seru yang diucapkan, sebuah emosi yang positif yang ditujukan pada orang lain. Kata berbahagialah ini bukan sebentuk doa, melainkan sebuah apresiasi positif yang diberikan kepada orang lain. Pemazmur menggambarkan baik secara negatif maupun juga secara positif orang yang berbahagia itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pecomor. Itu gambaran secara negatif. Gambaran secara positif yang berbahagia itu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada dua gambaran di sana. Yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, melainkan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Wah, ya, berbahagia. Lalu kemudian ada kata di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita langsung kemudian lompat ayat. Wah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang melakukan kebaikan adalah orang yang berbahagia, dan apa ya saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti orang yang melakukan kebaikan ini gak pernah patah hati. Atau gak pernah ditolak. Atau sama sekali gak pernah gagal. Atau selalu yang dipuji-puji. Ternyata tidak demikian keluarga Allah. Kita perhatikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang yang berbahagia ibarat seperti pohon, yang berbahagia karena dia merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya menjadikan firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi nggak yang pagi, siang, sore, malam ngafalin ayat mulu, bukan itu maksudnya. Melainkan menjadikan firman Tuhan itu bagian utuh dalam hidupnya. Tidak bisa dia lepaskan firman Tuhan itu untuk hidupnya. Ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan, menghasilkan buah pada musimnya. Yang namanya pohon, keluarga Allah, pohon buah ya. Itu kan gak mungkin menghasilkan buah setiap hari. Ya, minimal kalau pohon mangga itu berapa bulan sekali? Ya, nggak tahu, tapi nggak mungkin pohon mangga, ya. Tetangga kita lihat hari ini buah mangga, besoknya buah mangga, enggak. Makanya ada musim mangga, ada yang bukan musimnya mangga, mungkin musim rambutan, berbuah pada musimnya. Artinya apa?
Artinya orang yang melakukan kebaikan bukan berarti kalau dia ibarat pohon, sama juga ibarat pohon kan, walaupun ditanam di tepi dan lain kan nggak pernah juga lepas yang namanya musim panas begitu ya. Bisa juga mungkin ada wabah dan sebagainya. Tetapi dia tetap berbuah pada musimnya. Artinya orang-orang yang melakukan kebaikan tuh bukan berarti nggak patah hati, atau usahanya selalu sukses. Mungkin baru mikir saya mau bangun usaha startup, lalu kemudian sekali aja langsung bung gitu ya. Saya mau bikin konten dan gimana ya yang lagi. Enggak, tiba-tiba otomatis enggak. Tapi pada musimnya. Pada waktunya. Jika dan hanya jika kebaikan itu kita lakukan secara konsisten. Secara konsisten, secara terus-menerus, dengan setia. Bukankah itu yang Tuhan Yesus kerjakan? Karya pemulihan bukan karya pemulihan yang Tuhan kerjakan sekali-sekali. Tapi terus-menerus, konsisten. Bahkan dia kerjakan sampai sekarang, sampai detik ini. Jika mungkin ada kebaikan-kebaikan yang kita merasa tidak dihargai atau mungkin juga ditolak, jangan berhenti, saudara-saudara. Jangan berhenti, keluarga Allah. Konsisten. Sebab orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berbahagia. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan sebaliknya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kira-kira firman Tuhan mau bilang, usah repot-repot kita mengupayakan, nih orang fasik kok tampaknya sukses gitu ya, tampaknya. Tapi sesungguhnya jalan yang dia lalui memang jalan menuju kebinasaan. Jadi tak perlu repot-repot karena jalan yang dia lalui sesungguhnya adalah jalan menuju kebinasaan. Karena itu keluarga Allah, selama kepada kita ada kesempatan, ada ruang. Karena memang selalu ada kesempatan dan ruang bagi kita untuk menyalurkan kasih keselamatan kebaikan yang dari Tuhan kepada sesama kita. Lakukanlah itu dengan setia, secara konsisten. Maka mereka disebut yang berbahagia. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Kita berdoa syafaat. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang rindu ingin didoakan, dapat menghubungi tim doa kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Dengan setia Engkau lebih dulu mengulurkan kasih-Mu, karya kebaikan kasih yang sungguh memulihkan, menghadirkan kerajaan Allah, dan Kau setia lakukan sampai saat detik ini. Kepada kami begitu sebuah kehormatan Engkau melibatkan kami menjadi rekan-rekan sekerja, menjadi sahabat-sahabat Tuhan untuk melakukan karya kebaikan yang sungguh memulihkan keluarga kami, memulihkan lingkungan kami, memulihkan persekutuan kami, memulihkan tempat sekerja kami, bahkan juga dunia. Adalah berbahagia ketika kami boleh bersama-sama mengerjakannya secara konsisten. Sebab tindakan kebaikan itu sungguh-sungguh
berhasil. Jangan biarkan kami justru menjadi penghalang bagi orang-orang melihat kebaikan Tuhan. Melainkan kami memancarkan kebaikan Tuhan itu bagi sekeliling kami. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang juga terus berjuang, yang juga dengan penuh kegembiraan Tuhan utus untuk menghadirkan kebaikan itu. Biarlah kebaikan itu yang boleh menjadi viral, yang boleh menjadi berita yang menyentuh, menggugah, bahkan juga menjadi energi yang positif, agar kami boleh meneruskan kebaikan itu kepada sekeliling kami. Berikan kepada kami kesetiaan untuk boleh mengerjakannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejatinya dimanapun setiap manusia berada, selalu ada kesempatan melakukan kebaikan. Janganlah menahan kebaikan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Seperti Kristus yang memandang setiap orang dengan kasih, tak ada satupun yang ia tolak. Maka hadirkanlah kebaikan, sekecil apapun. Perbuatan baik kita ketika kita lakukan karena cinta Tuhan. Dan dengan bertujuan untuk memulihkan, maka Tuhan menyebut kita sebagai orang yang berbahagia. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Kita berdiri, kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Selamat malam dan terima kasih. Seluruh dunia.